Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriza Mahendra, Stambuk F551 17242. Di sini saya akan membawakan materi yang memuat satu pasal berkaitan tentang UU ITE serta satu peraturan internasional mengenai cyber law. Nah, dimulai dari UU ITE, di sini saya akan membahas salah satu pasal dari UU ITE, yaitu pasal 24 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau paling banyak dengan denda 1 miliar rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 2 dan JO Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya. Nah, berbeda dengan UU diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya dibanding UU diskriminasi, karena tidak hanya mengatur etnis dan ras, namun ada unsur-unsur kejahatan dalam fase agama dan antar golongan yang tidak ada dalam undang-undang diskriminasi tersebut. Karena pasal 28 ayat 2 ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya dibanding pasal-pasal pidana lainnya, maka tren penggunaan pasal 28 ayat 2 ITE di tahun-tahun akan mendatang pasti lebih meningkat dikarenakan elemennya luas dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya dibanding UU lainnya. Nah, adapun contoh kasus pada pasal ini yaitu seorang jurnalis Asrul divonis 3 bulan usai tulis berita korupsi. Pada kasus tersebut, Muhammad Asrul divonis 3 bulan penjara dalam perkara tindak pidana Undang-Undang ITE. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan pada Selasa 23 November 2021. Dalam dakwaan JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Maret 2021, Asrul didakwa telah memuat berita di media online yang menyatakan Farid Kasim Judas selaku saksi korban terlilit kasus korupsi. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Maret 2021, Asrul didakwa telah memuat berita media online yang menyatakan Farid Kasim Judas selaku saksi korban terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikrohidro dan pengolahan kripto zero. Nah, Asrul yang menjabat sebagai editor di Berita.news memuat berita tersebut hanya berbasiskan data dari aktivis bernama Andi Zeat Guntur. Namun, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berita yang dimuat Asrul bukan kategori berita pers. Tidak hanya itu, Majelis Hukum yang menganggap Berita.news tetap merupakan media sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Media Pers. Meski belum terverifikasi di Dewan Pers, KKJ berpandangan verifikasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan pers yang bersedia mensertifikasi peraturan Dewan Pers dan melaksanakannya. Nah, atas persoalan di atas, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan yang pertama, vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada jurnalis Asrul karena berita yang merupakan produk jurnalistiknya telah menciderai kebebasan pers. Nah, yang kedua, dakwaan yang dialamatkan kepada Asrul kepada penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE adalah presiden buruk bagi perlindungan kemerdekaan pers dan demokrasi karena hakim telah mengakui dalam putusannya bahwa Berita.news sebagai media pers dan Asrul adalah jurnalis. Berita yang dipermasalahkan adalah produk jurnalistiknya. Selain itu, jurnalis yang mengerjakan tugas jurnalistiknya
dan menerbitkan produk jurnalistiknya semestinya tidak dapat dipidana karena menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang Pers. Dan jika mengadu kepada SKB Pedoman Penerapan UU ITE, produk jurnalistik tidak merupakan delik pada pasal 27 ayat 3. Dan yang ketiga merupakan penerapan pasal-pasal karet oleh aparat penegak hukum terhadap Asrul semakin menunjukkan bahwa UU ITE bisa dipakai oleh orang berkuasa untuk menjarkan siapa saja. Dan yang keempat, mendukung upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Makassar oleh Asrul yang didampingi tim kuasa hukum. Nah, selanjutnya ada peraturan internasional mengenai cyber law. Saya akan mengangkat materi dari pasal 5 ayat 1 Rome Statute of International Criminal Court dengan contoh kasus cyber trafficking sebagai tindak pidana internasional. Nah, di sini cyber trafficking dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional, namun belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur tentang cyber trafficking. Meskipun ada beberapa instrumen yang mengatur secara khusus, pengaturannya tersebar dalam berbagai instrumen hukum internasional. Pada kasus yang akan saya bahas berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 Statute of International Criminal Court dalam kurung Rome Statute mencatat tindakan pidana internasional sebagai berikut, yaitu yang pertama kejahatan genosida. Pasal 6 yang berbunyi setiap perbuatan membunuh menimbulkan fisik atau luka mental yang serius, menyebabkan kehancuran fisik, mencegah kelahiran dan memindahkan secara paksa anak-anak yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan. Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan, pasal 7 yang berbunyi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa, pemenjaraan atau perampasan, pemerkosaan, penyiksaan beserta kejahatan seksual ekstrim lainnya, penganiayaan, penghilangan paksa, kejahatan apartheid dan perbuatan tidak manusiawi lainnya apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan itu. Nah, cyber trafficking ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi sebagian syarat kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 Statute Roma, yaitu dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil lainnya. Sekian uraian materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan UU ITE serta peraturan internasional mengenai cyber law. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.